Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Altaran. Saya mahasiswi Universitas Hairun dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya dari kelas 2A dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai asal-usul sejarah bahasa Indonesia, bagaimana peran kedudukan bahasa Indonesia, serta apa saja fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, terdapat 3 pembahasan yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama, mengenai sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Serta yang ketiga adalah fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, apa sih bahasa Indonesia itu? Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa Persatuan Republik Indonesia, yang mana warga negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi sehari-hari atau untuk suatu kepentingan tertentu, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, bagaimana asal-usul atau sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu Riau yang menjadi lingua franca atau bahasa penghubung di Nusantara kala itu. Yang kemudian, bahasa Melayu ini juga sudah digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, bahasa Melayu ini sudah mulai menyebar ke daerah pelosok bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Yang kemudian pada saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1928, para pemuda Indonesia masih mempermasalahkan untuk sebutan Bahasa Persatuan Indonesia ini. Yang kemudian Ketua Kongres Pemuda I, yakni Muhammad Tabrani, mengusulkan bahwa bahasa Melayu ini diubah menjadi istilah Bahasa Indonesia, yang kemudian hal ini disepakati bersama pada tanggal 2 Mei tahun 1928. Kemudian, para pemuda Indonesia yang bergabung dengan perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang kita kenal dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini berdasarkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan yang kedua, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal ini pula berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 36 tahun 1945. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni mengenai fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, fungsi bahasa Indonesia tidak lepas dari kedudukan bahasa Indonesia tadi, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Fungsi yang pertama yakni sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang luhur serta sebagai kebanggaan identitas bangsa. Dan fungsi yang kedua yakni sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa di mata dunia bersamaan atau berdampingan dengan lagu serta bendera kebangsaan. Dan fungsi yang ketiga yakni sebagai alat pemersatu suku bangsa. Bahasa Indonesia menghubungkan berbagai suku, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda-beda, namun tanpa menghilangkan identitasnya. Dan fungsi yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Nah, bahasa Indonesia ini memfasilitasi komunikasi yang efektif antar warga dari berbagai daerah yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi pula, diantaranya yakni sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah,
Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, pidato kenegaraan, serta dalam surat menyurat dinas. Fungsi yang kedua, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam seluruh proses belajar mengajar di seluruh lembaga pendidikan, baik dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Fungsi yang ketiga yakni bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Nah, bahasa Indonesia digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pemerintahan. Dan fungsi yang keempat atau yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan atau IPTE. Bahasa Indonesia digunakan dalam penulisan buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan karya sastra untuk mengembangkan atau menyebarkan ilmu pengetahuan. Sekian sedikit pembahasan dari saya mengenai asal-usul sejarah bahasa Indonesia, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia, serta fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.